semua sudah siap untuk melatih tingkat kesabaran di bulan puasa yang penuh dengan berkah ini. Untuk saudara-saudara gue yang bukan dari server yang sama, izin ya mungkin tidak relate, tapi untuk sohib-sohib gue yang sekarang lagi berpuasa, gue yakin kita semua setuju kalau misalnya tantangan terbesar kita lagi menahan lapar dan haus ini, itu bukan karena makanan atau minuman, melainkan itu menahan hawa nafsu dari amarah yang selalu aja muncul tiap kali ada berita-berita kentut dari negara sendiri. Entah itu berita tentang kebijakan pemerintah atau berita tentang masyarakatnya. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini izinkan gue untuk menjadi tantangan tersebut ya, biar kalian semua tuh puasanya lebih afdol lagi, bisa kerasa gitu ya bagaimana rintangannya daripada kalian langsung turu kan dari subuh gitu terus skip story, tiba-tiba udah asar aja ngelewatin zuhur gitu. Jadi mending kita bakal bahas bareng-bareng terkait 3 hal yang lagi ramai banget di Indonesia. Jadi selamat datang di Ngopi 3-in-1, ngobrolin bahasa Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Obre. Kenapa 3 topik sekaligus Bang Re? Ya biar bahasa ngopi gue nggak yang tiap hari bener-bener menyulut emosi gitu ya. Gue pengen seenggaknya itu kalau misalnya emang ada berita yang marah-marah gitu ya, kita langsung ringkasin aja. Dan kalau misalnya ada berita yang hiburan, kita bakal fokus untuk dijadikan satu video, biar seenggaknya itu ya balance lah. Ada momen marahnya, ada momen seneng-senengnya gitu. Berita pertama ini datang gue dapat dari Lambe Tura. Sebenarnya gue dapat awalnya itu dari Facebook, tapi gue lupa doksnya di mana. Akhirnya gue cari di Lambe Tura, ternyata ada dibahas ya. Jadi ini datang di tanggal 20 Februari 2026, di mana ada video yang memperlihatkan ada orang lagi mokel, terus tiba-tiba ada orang random di belakangnya yang langsung mukulin orang yang mokel tersebut. Bilang kalau misalkan, oh lu gak ngehargain orang yang puasa gitu. Nah gara-gara video ini orang-orang di kolom komentar tuh rame banget langsung marah-marah. Karena ya balik lagi, Indonesia itu bukan cuma Islam doang ya. Dan gak cuma orang yang puasa doang sebenarnya yang tinggal di sini gitu, tapi ada orang-orang yang kagak puasa. Dan ini menurut gue pribadi gitu ya, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Ini sangat amat bertentangan dengan apa yang diajarkan ketika berpuasa di Islam. Karena kita itu diwajibkan untuk menahan haus, lapar, dan juga hawa nafsu. Bukan hawa nafsu orang lain. Kita diwajibkan untuk menahan, untuk tidak makan. Bukan diwajibkan untuk menahan orang lain untuk makan. Jadi jelas perbuatan kayak gini itu sangat amat jauh dari nilai-nilai berpuasa dalam Islam. Kayak gitu. Dan gue rasa ini penting buat gue kasih tahu gitu ya, biar seenggaknya kita tuh selain bisa sama-sama punya nilai toleransi yang tinggi, karena negara kita meskipun menjadi the biggest country Muslims ya in the world, tapi kita juga hidup berdampingan sama orang-orang yang memang tidak berpuasa. Bahkan teman-teman Islam kita sendiri pun mungkin ada juga yang kagak berpuasa karena halangan, terutama teman-teman dari pihak perempuan gitu. Ya sebelum kita bahas, ada juga gitu sebenarnya kabar terbaru terkait hal ini, di mana katanya udah ada mediasi dari pihak kepolisian untuk kedua pihak. Jadi kan orang-orang tuh rame banget marah-marah gitu, woi jangan sampai lolos tuh orang-orang yang mukulin tuh, biar seenggaknya lu dapet NMAX gratis, biar seenggaknya tuh mereka lebarannya dibui gitu. Tapi harapan orang-orang yang ekstrim tersebut akhirnya terpatahkan dengan realita kalau misalnya mereka akhirnya udah damai di berita yang terbaru. Tapi sebelum gue bahas dan juga gue baca beritanya, kita bakal lihat dulu bareng-bareng videonya kayak gimana. Trigger warning, gue kagak mendukung aksi perundungan gitu ya. Yang penting ini bisa kita jadikan pelajaran kalau misalkan toleransi itu penting, apalagi di tempat-tempat dan juga di negara kita tercinta ini. Ya, terlepas dari yang mokel itu salah atau tidak gitu, tapi menurut gue langsung dipukul itu bener-bener kagak etis sih. Meskipun niatnya bagus gitu ya untuk ngasih tahu untuk puasa. Ya. Ya, lu bisa lihat sendiri bagaimana emosi orang-orang di kolom komentar. Nggak semua orang Islam, hey si paling agamis, kalau lu puasa ngapain ngehajar orang? Nah, ini dia sendiri yang emang mukulin sudah batal gitu, bukan batal sih jatuhnya, sudah gugur pahalanya ya, karena sudah tidak bisa menahan hawa nafsu untuk mukulin orang gitu. Ya gak sih? Goblok kan puasa teh menahan hawa nafsu. Sia puasa tapi nenggel mamah gerakeun jauh karena akhlak nu daharge cicing bisa nahan hawa nafsu. Diajar mana di mana-mana. Iya, pakai bahasa Sunda tuh. Langsung ulti. Nah, Andika marah-marah. Visum melaporkan siapa tahu cair NMAX buat lebaran. Nah, ini maksud gua nih. Jangan dikasih kendor. Yang mukul tolong ditangkap ini bang. Ya kan, ada yang langsung ngelaporin ke Hotman Paris. Orang yang bilang puasa untuk menahan diri tapi malah mukul. Capek sama kasus ginian, pengen juga minta maaf kelar. Dan statement dari Om Aderus tidak salah gitu ya. Jadi orang yang mukul sudah minta maaf dan sudah berdamai katanya lewat berita dari Kompas, judulnya kasus remaja di Banyumas dipukul karena ketahuan tak puasa berakhir damai lewat mediasi. Ya, dari berita ini kita tahu kalau misalnya ternyata itu doksrinya ada di Banyumas.
Jadi, ya, korban maupun pelaku sudah didudukan bersama dan membuat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk tidak memperpanjang persoalan di kemudian hari. Diberitakan sebelumnya sebuah video memperlihatkan 2 remaja warga desa Pekuncen ketahuan tidak puasa dan sedang menikmati nasi bungkus di sudut lapangan desa Pasiraman, Kidul, Kecamatan Pakencen. Kalau misalnya gue yang jadi korban sih ya, gue sih nggak akan damai dulu gitu loh. Bukan karena gue benci kedamaian gitu, tapi karena emang ada harga yang harus dibayar sama pelaku gitu. Meskipun pada akhirnya mungkin gue terlihat yang salah gitu, karena secara majority orang-orang pada puasa dan gue kagak, tapi gue punya hak dong karena dipukulin sama orang, ya nggak sih? Salah satu remaja yang diduga dari warga desa Pasiraman Kidul kemudian memukul bagian belakang. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi menyampaikan pihaknya telah mendatangi lokasi kejadian serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan duduk perkara. Ya, terus kemudian ya bla 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 bla, kita semua tahu kalau misalnya ternyata ini akhirnya berakhir dengan damai. Ya. Hal yang bisa kita pelajari dalam video ini adalah, buat lu semua yang muslim, hati-hati dalam bersikap gitu ya. Lu sedang dilihat sama orang-orang gimana tuh lagi diuji gitu. Apalagi kalau misalnya cek di Twitter, banyak banget orang yang sedang menggembosi umat muslim gitu. Selalu jadi perlihatkan hal-hal jeleknya gitu. Terus secara impulsif, lu kalau misalnya emang pada akhirnya ngelakuin hal yang sama dengan si abang-abang ini, tiba-tiba mukul terus habis itu ngejelekin agama lu sendiri, kita semua justru yang jadi kesusahan gitu. Apalagi buat orang-orang yang udah sabar, yang udah menjaga image gitu ya. Jadi makin kesulitan lagi gitu dengan mengembang agama ini. Tapi tidak usah khawatir, kalau misalnya imannya kuat, seenggaknya itu bisa terhindar dari ini semua gitu. Ini pelajaran yang berharga buat kita semua. Well, kita bakal masuk ke dalam topik yang kedua. Ini topik ngomongin soal masyarakat dan juga pemerintah, dimana pertama kali gua tahu dari Facebook, dimana katanya ada sebuah video yang memperlihatkan aspal yang baru aja selesai gitu proyeknya ya, belum 1 bulan tiba-tiba udah ngelupas gara-gara hujan. Ya, videonya pertama kali gue lihat dari akun Facebook namanya Masa Muda. Dengan caption diguyur hujan jalanan 1,5 miliar di Kabupaten Bima tiba-tiba langsung melupas baru 1 bulan. Ya, ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Gue nggak yang langsung percaya gitu, gue pengen cari tahu dulu apakah ini video lama atau video baru. Setelah gue cek, ternyata ini juga udah di-share ulang sama Lambe Turah di tanggal 23 Februari, hari ini ya. Gue nggak tahu uploadnya kapan nih video. Nah, kalau misalnya ngomongin soal portal berita, agak sedikit aneh, soalnya masih belum banyak yang ngeberitain ini. Satu-satunya website yang ngeberitain ini tuh dari Cep News. Gue juga nggak tahu apakah ini kredibel atau kagak. Dengan judul proyek Jalan Bima 1,49 miliar ambiar netizen hujan jadi tersangka. Nah, jadi sebelum gue baca, sebelum kita bahas bareng-barang, kita bakal lihat dulu bagaimana videonya. Let's go. Anjir, tuh mah cuman stiker men, sumpah. Bukan aspal. Iya, proyek 1,5 M. Ya, tidak sampai 1 bulan sudah teluru seperti ini. Gokil. Dan kalau misalnya lihat dari Instagram, ya postingan Lambe Turah udah banyak banget orang-orang yang ngasih testimoni juga. Gak cuman kejadian di daerahnya. Tapi juga di daerah-daerah lain pun ada beberapa jalan-jalan yang cuman asal tempel doang kayak gitu, bukan beneran dibenerin ya. Nah, ini dari Andrean, seperti di Sleman, hampir tiap minggu dibenahi tapi langsung lepas. Ya, KPK Audit kerja bro. Viral lagi kan, belum tersangka, kemana-mana beritanya. Kayaknya cuma pakai lem Korea. Tebak laporan anggaran habis berapa. Nah, ini lucu banget. Nah, sementara dari beritanya Cep News ID kita bisa tahu ini letaknya ada di mana. Berdasarkan berita ini dikasih tahu kalau misalnya sebuah proyek infrastruktur jalan hot mix menuju dermaga Kore, Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, NTB mendadak menjadi sorotan tajam setelah kondisinya dilaporkan mengalami kerusakan parah. Aspalnya terkelupas padahal baru saja rampung dikerjakan. Fenomena ini memicu gelombang sindiran dari warganet di media sosial yang mempertanyakan kualitas pengerjaan dan secara sarkastik menyarankan agar hujan dijadikan tersangka. Aja lucu juga. Tapi emang ya, musim hujan ini bener-bener tantangan dan juga challenge banget buat pembuat kebijakan. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya mereka kerja nggak bener, jelas itu bakal langsung ketahuan akibatnya kayak gimana. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal kualitas jalan gitu ya. Apakah emang beneran dibetulin ketika ada kerusakan atau justru cuma ditambal doang? Yang lebih parahnya lagi adalah apakah ketika lagi adanya kerusakan tersebut butuh tumbal atau kagak. Ya, gua sore agak sedikit berbahaya nih ngomongnya, cuman yang jelas ya nggak sekali 2 kali kita ngeliat berita ada beberapa pengendara yang akhirnya meninggal dunia gara-gara jalanan berlubang. Terus habis itu ketika emang udah ada kabar meninggal baru tuh dibenerin. Kan itu bener-bener gak etis banget ya gak sih? Kayak nyawa banget taruhannya gitu loh. Gua rasa ini bijak banget untuk jadi bahan evaluasi pemerintah, biar seenggaknya itu langsung kerja ketika emang ada jalan-jalan yang rusak gitu. Karena ini krusial banget kan. Roda ekonomi juga berjalan dengan adanya jalan-jalan yang mulus gitu loh. Kalau misalnya pada akhirnya rusak terus habis itu nunggu orang meninggal dulu baru dibenerin, kan bener-bener parah banget ya gak sih kondisinya?
ya syukur-syukur trending dulu lah gitu baru dibetulin. Kalau misalnya ada yang meninggal dulu, wah anjir kebangetan banget. Nah di berita ini gak dikasih tahu kelanjutannya kayak gimana, belum ada kabar dan juga respon terkait yang punya proyek ataupun pemerintah pusat ataupun daerahnya sendiri gitu. Yang jelas kita bakal sama-sama nanti following up bagaimana beritanya gitu ya. Wah, berita terakhir itu datang dari our favorite project, makan bergizi gratis. Gue jujur gak pengen banget ngebahas ini men, karena hampir tiap hari ada beritanya gitu. Tapi entah kenapa ya, karena gue mungkin nge-follow fanspage postingan di kala Anda membaca berita dan tiba-tiba dia ngebuat postingan ini, gue jadi pengen banget ngebahas gitu. Jadi ada berita yang dikutip ulang sama fanspage ini dari Kompas. Judulnya pembagian MBG yang bolong saat Ramadan diprotes. Karena ya jujur diprotes sama wali kelas gitu ya, tidak ngasih contoh yang bagus kan, orang lagi puasa gitu ya kan, anak-anak tuh lagi latihan untuk bisa menahan gitu dari hawa nafsu, haus dan juga lapar, tapi tiba-tiba dikasih MBG siang-siang. Dapat respon lah dari Satgas MBG Pati dengan bilang, masa anak harus sekolah sore? Harus banget gitu ya, MBG bener-bener dipertahankan sampai ngegeser kurikulum, sampai ngegeser jam pelajaran. Jadi sebenarnya yang paling penting apa sih? Sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, atau cuman makan-makan doang gitu loh. Ya setahu gue makan-makan tuh bisa digeser, iya gak sih? Ya mungkin bisa diganti anggarannya buat jadi parcel kan, cuman sebulan sekali. Toh kalau misalnya kita lihat berita katanya SPPG dapat intensif 6 juta per hari gitu, meskipun kagak kerja. Ini kentut banget sih. Ini mungkin berita yang pada akhirnya kita semua tahu alasan kenapa banyak banget orang-orang yang emang pengen mendirikan SPPG gitu ya. Soalnya ternyata ada intensif 6 juta per hari. Ini gokil banget sih. Ya gara-gara postingan ini banyak banget orang-orang yang marah di kolom komentar gitu ya. Kayak seakan-akan tidak percaya kalau misalkan men ini wajib banget berarti proyek dikerjain gitu ya. Jangan-jangan waktu Yajuj dan Majuj datang gitu MBG tetap jalan gitu loh. Gak ada yang tahu kan, iya gak sih? Ya bisnis jalan, oh pendidikan bisa nanti libur, nanti bakal dikasih makanannya santai ya, santai. Allahu Akbar. Semoga tidak ada argumen yang bilang kayak oh jadi bulan puasa tuh menghalang MBG. Ya udah bulan puasa aja yang digeser aja. Itu makin gila lagi ya nggak sih? Enggak ada yang kayak gitu ya. Masih belum ada pernyataan kayak gitu. Nah, lu makin kesel lagi setelah baca detail beritanya. Ini kan judulnya katanya kan diprotes ya sama wali murid. Nah, kalau misalnya lu baca, wali muridnya menurut gua agak sedikit valid. Soalnya mungkin anak-anak tuh masih latihan berpuasa. Nah, ketika diprotes, dapat respon lah dari Satgas MBG di Pati. Gitu. Sebelum beliau ngerespon masa anak harus sekolah sore, itu direspon juga dengan bilang ini harusnya jadi tanggung jawab wali murid untuk anak belajar agar seenggaknya tidak langsung dimakan. Kan itu esensi berpuasa, malah diajar, malah dikasih PR tambahan wali muridnya. Astagfirullahaladzim. Lagi pula itu bukan gratis aja, makanan yang bener-bener dari pajak orang terus habis itu dikumpulin ya. Oh bukan dari pajak orang juga, orang kita minjem kok 1 triliun per hari. Itu makin parah lagi bang. Lu bayangin orang-orang udah optimis jadi WNI, oh kita bakal auto masuk surga kok gara-gara dizulmin terus sama kebijakan pemerintah. Belum tentu, utang negara tuh lu tanggung juga tuh sebagai warga negara kan. Mampus. Gak jadi tuh masuk surga. Nauzubillah min zalik. Ya intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait 3 berita ini. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian aja bahan-bahan marah-marahnya. Sekian aja bahan amarahnya gitu ya. Semoga kita semua bisa menahan emosi biar puasa kita lebih afdol dan pahala kita lebih maksimal. Terima kasih banyak udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Sampai jumpa.